bentuk umumnya seperti yang tertulis di situ, saya tuliskan lagi. Kekakuan dengan seperti ini, maka ini bisa kita ubah ke koordinat ragam. Jadi ini transformasi ke koordinat ragam atau modal koordinat ya. Langsung saja ke sini. Ya. I tambah 2 zeta I omega I dot tambah omega I kuadrat I sama dengan I transpose P dibagi M. Dan solusi QI diperoleh dari respons getaran paksa SDF. Apa dulu yang Anda punya? Kalau sinus misalnya, apa bentuknya? C cos ya. Omega T tambah D sin omega T misalnya ya. Kalau P-nya sinus omega T, omeganya frekuensinya sendiri gitu ya. Di mana C-nya apa? 1 min beta kuadrat per akar dan seterusnya kali F per K dan seterusnya. Ya. Tapi ini jawaban yang ada dari setengah semester yang lalu ya. Nah, sudah ada solusinya. Tergantung ini bentuknya apa. Begitu. Nah, kita lihat contoh aja ya, aplikasinya seperti apa gayanya. Oh, ujungnya tadi belum selesai. Nah, kalau ini sudah dapat, baru kita kembalikan ya. U sama dengan V kali Q. Kita gunakan struktur kita yang lalu saja. 2 derajat kebebasan ya. Yang sudah kita cari propertinya. M-nya kemarin rasanya berapa ya? 4002 kalau nggak salah ya. 4002 gitu. K-nya 120 gitu ya. 120 min 40 min 40 40 gitu ya. Kalau nggak salah begitu dulu. Yang sudah kita cari dulu ya. Omeganya omega 1-nya itu adalah berapa? Akar 10 ya. Akar 10 radian per detik. Omega 2-nya 2 kalinya kalau nggak salah ya. 2 akar 10 radian per detik. V-nya V1-nya adalah 12 dan V2-nya 1 min 1 ya. 1 min 1 gitu. Kalau nggak salah dulu ya. Kalau keliru nanti kita perbaiki, rasanya yang ini. Nanti kita cobakan lagi dengan MATLAB kalau perlu. Nah, sekarang misalnya dia dikenai satu gaya saja. Di sini misalnya ya. P sama dengan berapa lah? 5 sinus omega T ya. 5-nya kilonewton misalnya ya. Ini kan ini ton, ini kilonewton per meter. Ini kilonewton gitu ya. Begitu. Oke ya.
Nah, kalau kita mulai dengan sistem yang standar, misalnya kita tambahkan saja rasio redaman sama dengan 5% untuk setiap ragam, gitu ya. Kalau begini artinya zeta 1-nya 5%, zeta 2-nya juga 5%. Ya. Kalau ditulis seperti ini artinya zeta 1 sama dengan zeta 2 sama dengan 5%, dan zetanya kita masukkan saja ke persamaan ini langsung. Tidak perlu berusaha mencari C-nya seperti apa dulu. M diberikan, K diberikan, C nggak tahu, tapi zeta diberikan. Ya. Gitu. Kalau mau dicari bisa kita C-nya bisa kita runut setelah ini diberikan kalau diperlukan, tapi kita nggak terlalu tertarik untuk melakukan itu. Oke ya. Yang ditanya responsnya misalnya respons steady state katakan. Ya nanti kita cari yang steady state-nya. Yang ini tuh steady state dia baru ingat. Karena kalau ada transiennya ada AB-nya, gitu, eksponensial minus zeta omega dan seterusnya. Key steady state-nya ini, ya. Nah, kalau persamaan geraknya dituliskan, bentuknya seperti ini, di mana PT-nya apa? Kalau kayak begini. Vektor PT-nya isinya apa? Kalau gayanya seperti itu. Yang lainnya ngikut aja ini. M-nya 4002, K-nya yang 120 itu. Yang ini kita nggak tahu bentuknya seperti apa, biarin aja. Tapi ruas kanannya apa? 5 sin omega. Oh, omeganya saya ganti angka lah kalau gitu. Ini omega ini, atau omega aja biar bebas dulu ya. Biar kita tahu bahwa ini frekuensi beban gitu ya. 5 sin omega T-nya ditaruh di mana di sini? Di atas, di yang nomor 1 ya. Karena nanti kalau kita tinjau persamaan keseimbangan setiap masanya, yang ada cuma ini. Jadi ini 5 sin omega T. Yang ini 0. Jadi begini bentuknya. Nah, waktu kita mengubah ke koordinat ragam, ruas kirinya standar seperti ini. Nah, zetanya sekarang kita bisa masukkan. Karena kita sudah tahu nilainya 5%. Omeganya sudah ada. Jadi ini semua sudah ada nilainya kecuali Q saja ya. Nah, yang ruas kanan, kalau kita lihat, coba jadinya apa? V1 transpos PT per MI ini jadinya apa? Di contoh ini, V1-nya ini 12, jadinya ini 12 begini. Kalikan ini. 5 sin omega T, 0. Dibagi dengan, MI-nya dulu nggak ya? Berapa ya? 12 gitu. Dicoba aja lah, saya coba di MATLAB ya. Sambil saya share kalau gitu, sambil melihat. MATLAB share. M-nya 4002. K-nya 120 minus 40 minus 40 dan 40. Terus apa? V omega kuadrat sama dengan EI dari K dan M. Ya, benarnya omega kuadratnya 10 dan 40, jadi akarnya satunya akar 10, satunya 2 akar 10 ya. V-nya bukan V yang sesuai dengan kita, jadi kita ganti saja. V1-nya adalah V yang dari MATLAB itu dibagi dengan, sebentar, kolom 1 dibagi V 1,1 gitu ya. Ya, 12. Kemudian V2-nya adalah V kolom 2 dibagi dengan V dari 1 kolom 2. 1 min 1. Oke ya. Terus V besar adalah V1
Dan V2 kita jejer. Begitu. Dan M-nya adalah V transpose kali M kali V. Oh, 12 ya. Jadi M1-nya 12, M2-nya 6 ya. Saya stop share dulu. Ini bagi 12 ya. Hasilnya berapa nih? 5/12 ya. Jadi untuk suku pertama, ruas kanannya itu 5/12 sin omega T. Ya. Ruas kirinya semua indeksnya 1. Atau saya tulislah begitu ya. Karena ini kita sedang menjawab soal ini ya. Yang ininya sudah. Jadi dalam koordinat ragam, jadi ini jawaban yang tadi, persamaan gerak dalam koordinat ragam. Q1 tambah 2 kali zeta 1 omega 1. Ini ada nilainya sebenarnya, kalau kita masukkan kita bisa hitung sebenarnya. Q1 ini 2 dot, ini 1 dot, tambah omega 1 kuadrat Q1 sama dengan 5/12 sin omega T. Dan ini kita punya solusinya. Saya mau tulis yang kedua dulu, nanti solusinya sekalian aja ya. Nah, untuk Q2, baris kedua, yang ini berubah jadi V2 transpose, dan ini jadi M2 ya. V2 transposnya 1 min 1, M2-nya 6 tadi ya. Ini 6 ya. Begitu ya. Jadi 5/6 jadinya ya. 5/6 sinus omega T ini untuk suku yang keduanya. Omega 2 kuadrat sama dengan 5/6 sinus omega T. Ya. Jadi Anda lihat, waktu di koordinat U, perpindahan masing-masing lantai, gayanya cuma bekerja di satu lantai, tapi waktu koordinat ragam, dua-duanya kebagian. Nah, Anda bisa lihat nanti kalau gayanya ada 2, satu di lantai 1, satu di lantai 2, nanti di masing-masing juga ada kebagian. Q1-nya kena gaya yang lantai 1, tambah dengan sekian kali gaya yang ada di lantai 2. Begitu juga yang ini. Sekian kali gaya yang ada di lantai 1 ditambah dengan sekian kali suatu konstanta lah gitu, atau kurang gitu tandanya, gaya yang ada di lantai 2-nya. Jadi sudah tergabungkan karena ada perkalian dengan V transpose ini. Begitu. Nah, cuman itu nggak ada masalah karena kita sudah punya solusinya. Meskipun beberapa dihitungnya satu-satu boleh. Jadi akibat ini saja dulu, solusinya sudah ada, ambil dari catatan kita. Kemudian ganti dengan tambahannya itu, lalu solusinya tinggal dijumlahkan saja dua-duanya. Dua-duanya akibat kondisi awal yang sama ya, diam misalnya, ya tinggal jumlahkan saja. Oke. Nah, akibat kondisi awal diam, kita sudah punya ya yang lengkapnya. Bentuknya adalah Q1 adalah eksponensial zeta omega 1 omega zeta 1 omega 1 T H1 kosinus omega D1 T tambah B1 sinus omega D1 T ditambah dengan C1 cos omega T tambah D1 sinus omega T.
A1, B1, C1, D1 sudah ada dulu. Waktu kita bahas struktur yang begini, 1 derajat kebebasan akibat beban harmonik. Sudah ada semua. Ya. Akibat kondisi awal diam, rasanya waktu di PR-nya sudah saya minta Anda ngitung sendiri. Berapa A dan B-nya kalau kondisi awalnya diam. Ya. Nggak 0 ya. Kondisi awal diam tidak membuat ini jadi 0. Ya. Ada tetap. Yang ini ada masing-masing. 1 minus beta. Saya cariin di sinilah ya, untuk mengingatkan aja. Yang C dan D-nya ya. R-band-nya Anda cari sendiri. Harmonik. Dulu waktu di paruh pertama kuliah ini, C-nya temannya kos atau temannya sin? Ini suka aku bolak-balik memang, tapi pastikan yang mana gitu ya. Kalau saya cek di buku, kalau C-nya ini koefisien dari cos, maka C itu mestinya saya tuliskan bentuk yang dulu aja ya. F per K. Ini F per K-nya harus kita ganti ya. Karena kan dulu ada F dan ada K-nya. Saya tulislah biar nggak lupa. Bentuknya adalah MU 2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan F sin omega T dulu waktu single degree of freedom. Lalu dari sini konstanta C besarnya yang ini, yang di sini tulisnya sebagai C1 karena nanti ada indeksnya. Ini F per K. 1 kurang beta kuadrat dibagi, salah, ini D ini. Ini minus F per K 2 zeta beta dibagi 1 minus F kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Ini catatan not to single degree of freedom yang lalu ya. Nanti kita coba terjemahkan ke sini. D-nya adalah F per K 1 min beta kuadrat 1 min beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Oke, ini konstanta C dan D kalau bentuknya seperti ini ya. Untuk single degree of freedom. Nah, sekarang kalau persamaan geraknya yang ini kan dari atas ini ke bawah. Sekarang saya mau menuliskan C1 yang di sini. Sama dengan apa? Kalau begini. Ini menganalogikan saja. Kalau ini C-nya begini, kalau itu C-nya jadi apa? C1-nya di sini. Biar nggak salah nih nanti waktu mengerjakan tugas. Ini jelas saya akan suruh jadi tugas ya. A1 dan B1-nya Anda cari saja. Rasanya dulu di PR yang lalu sudah. Fungsi dari C dan D saja. Ini apa? F per K, ini minus F per K jadi apa? Minus. Tinggal bandingkan ini dengan itu aja kan. Apa? 5/12, ini F-nya kan. 5/12 dibagi omega 1 kuadrat. Di sini K. Di sini omega 1 kuadrat kan. Jadi C1-nya segini. Kalikan. 1, kok 1 yang ini? Saya salah tulis. 2 zeta 1. Zetanya zeta 1 sekarang. Betanya pun beta 1.
Nah, kita perlu ini saya biarkan beta 1 dulu ya. Nanti di luar kita harus terjemah kasih tahu beta 1 ini apa. Dibagi dengan 1 kurang beta 1 kuadrat. Ini kuadrat begitu ya. Tambah 2 zeta 1 beta 1 dikuadratkan. Di mana beta 1 itu sekarang adalah, kalau di sini betanya adalah frekuensi beban dibagi dengan frekuensi struktur ya, omeganya. Kalau di sini beta 1-nya adalah kebetulan frekuensi bebannya omega juga dibagi dengan omega 1. Ya. Nanti untuk yang kedua ada beta 2 yaitu frekuensi beban dibagi dengan omega kecil 2. Ya, semua indeksnya jadi 2 ini. Koefisien ini jadi F-nya ya di sini 5/6 nanti untuk yang kedua. Ininya jadi omega 2 kuadrat dan seterusnya gitu ya. Jadi memang menganalogikan saja ya. Jadi ini saya ambil satu yang harmonik, nanti untuk yang konstan, yang linear juga sama. Anda tinggal analogkan saja. U-nya berubah jadi Q, koefisien-koefisien lainnya ya tinggal ambil aja. Ini mirip sekali dengan apa Anda pelajari generalized coordinate ya. Ini generalized coordinate, berarti ini kekakuannya, ini semua redamannya, ini masanya 1 nilainya begitu ya kebetulan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lagi mengerjakan contoh tadi ya. Tapi omeganya nggak disampaikan. Omega 1-nya Anda tinggal masukkan. Ini 5/12-nya sudah dari contoh masuk. Omega 1 kuadratnya ini 10 ya kalau nggak salah ya. Kan akar 10 tadi omega 1. Jadi omega 1 kuadrat ini 10 ya. Jadi ini 5/120 ini ya. Nah, lainnya sudah nilai angka aja semua. Kalau Anda punya nilainya dari depan, ini juga cuma 1 nilai konstanta. Nah, nanti tinggal Q2-nya ditulis dengan cara yang sama. Minus zeta 1, 2. Omega 2T A2 kosinus omega D2T. Belum ditutup. Tambah B2 sinus omega D2T tambah C2 kosinus omega T tambah D2 sinus omega T. Bentuknya mirip, hanya koefisien-koefisiennya yang berbeda. Ini omega 1 nilainya akar 10, waktu omega 2 jadi 2 akar 10 gitu ya. Ya, A2, B2, C2, D2-nya akan berbeda. Setelah dapatkan, taruh 1 di baris pertama, taruh 1 di baris kedua, kalikan V. Sudah dapat U-nya begitu ya. Jadi dari sini lanjutannya terakhir tinggal sama, U-nya adalah V kali Q. Kalau mau melihat polanya di MATLAB, kita tuliskan dalam bentuk skrip aja ya. Ya, pas sebelum istirahat, nanti habis istirahat kita mulai dengan persiapan untuk yang minggu depan. Jadi saya share MATLAB lagi. Kalau yang tadi mau kita formalkan, share. Agar nanti Anda bisa mengerjakan PR-nya, yang ini dituliskan aja ya. Jadi new script aja. New script-nya sesuai dengan ini kita tapi ya. Bersihkan dulu. Kemudian masanya tadi ya. Masa kita 4,0,02. Dan kekakuannya 120 minus 40 minus 40 40. Oke ya, dan selanjutnya kalau kita mau kasih zeta 1-nya 0,05, zeta 2-nya 0,05 juga ya. Lalu apa? Frekuensi ya. V
omega kuadrat I/K M. Nah, sekarang V-nya nggak mau saya jadikan 1, biarkan saja V yang ada di sana. Boleh-boleh aja tuh. V yang dipilihkan oleh MATLAB nanti sehingga M1-nya jadi bernilai 1, M2-nya juga 1 ya. Kalau itu kita cobakan nanti. Tadi apa? Setelah V apa yang kita lakukan? Kita perlu M ya. Jadi M sama dengan V transpose kali M kali V. Oh, kita perlu omega juga nanti. Jadi omeganya kita tulis dulu. Omega adalah akar dari omega kuadrat yang tadi. Oke, M yang diagonal sudah. Oh, gayanya belum ya. Gayanya gimana nulisnya? F-nya ya. F-nya adalah, F kita tadi berapa? 5 ya. Amplitudenya 5. Omeganya, ini kalau di MATLAB harus numerik ya, nggak bisa huruf omega, ya kita kasih aja angkanya mau berapa. Akar 10 itu berapa? 3 sekian ya. Jadi biar dekat 5 gitu ya. Amplifikasinya lumayan gitu ya, supaya karena dia dekat dengan frekuensinya. Jadi nanti itu 5 sin 5T jadi soal yang tadi diberikan. Oke. Nah, Anda bisa sudah langsung ke jawabannya karena sisanya kan toh Anda sudah scratch gitu ya, bahwa bentuknya pasti begini, jawabannya pasti yang bawah ini gitu ya. Bahwa Q1 itu sama dengan, T-nya harus, kalau mau ngeplot T-nya harus ditiapkan dulu ya. T dari 0 step 0, berapa? 0,2 gitu ya, sampai 10 detik misalnya. Apa? Eksponensial minus Z. Wah, nulisnya zeta, Z aja lah biar nggak kepanjang-panjang ya. Ntar saya ganti. Nah, gitu ya. Z2 kali omega. Oh, omeganya masih gini ya. Nah, biar gini, biar lepas. Omega 1 sama dengan W 1,1 gitu ya. Biar nulisnya nggak panjang-panjang. 2,2. Jadi di sini saya tulis V1 aja. V1 kali T kali, tapi MATLAB terus pakai titik kali ya. Kalau isinya banyak itu biar perkaliannya per elemen harus titik kali gitu. A1. Nah, konstanta A-nya harus Anda tuliskan di atas nanti. Atau harus kita tuliskan di atas. Kalau nggak ngerti dia. Tapi nggak apa-apa, kita siapkan dulu aja. A1 kali kosinus WD1. Nah, W-nya juga perlu ya. Kali T. Ditambah B1 kali sin WD1 kali T. Terus tutup kurung. Tutup kurung yang itu ditambah dengan C1 kali cos omega kali T. Ditambah T1 kali sin omega kali T. Nah, ini belum akan jalan sebelum Anda tuliskan dulu A1-nya apa, B1-nya apa, kita perlu A, B, C, D. C-nya sudah tahu. C1-nya adalah tadi yang saya tulis di sana. F per K, F-nya apa? Kalau kayak begini. Saya punya F yang 5 ini. Ya, Anda bisa tulis dulu di sketch. Mestinya F dibagi kalau enggak ininya ganti ini dulu. V transpose ini dulu ya. V kita isinya 5 sin omega T di suku kedua ya. P gitu ya. P sama dengan 0. 0. Gimana ya? saya nggak perlu menuliskan gayanya dalam fungsi waktu gitu, hanya amplitudonya saja. Saya stop share dulu sebentar ya.
ini sin omega t-nya bisa saya keluarkan gitu ya. Karena toh sin omega t-nya tetap sin omega t nanti untuk nyari depannya. Jadi ini kalau saya taruh 5 0 aja, nanti jadinya 5/6. Untuk yang kedua, untuk yang pertama tadi 5/12. Saya perlu koefisien itu kan, karena itu yang akan jadi F-nya lah, F tanda petiknya untuk perhitungan ini. Jadi kalau saya teruskan share yang tadi, saya bisa tulis F1 itu begini. V1, V1-nya begini ya. Oh, V1-nya belum ada. Ini V kolom 1 kalau begitu dikalikan dengan P yang isinya 5 terus 0. Depannya aja. Bukan gini. Titik koma ya, biar ke bawah. Nah, gitu. 5 0 itu yang tadi, 5 sin omega T yang nomor 1, yang satunya 0 kan. Itu sehingga dapat F1 di situ. Dan F2 itu adalah V yang kedua dikalikan yang sama. 5,0. Titik koma 0 gitu ya. Nanti kalau pas kita bahas yang selanjutnya, yang nanti atau minggu depan, ada faktornya itu bisa kita keluarkan. Jadi begitu. Nah, F per K-nya sekarang udah gampang. C1 itu adalah F per K-nya adalah F1 dibagi W1 kuadrat. Oh, ini dibagi M, maaf. Yang ini bagi M ya. Dibagi M 1,1. Ini dibagi M 2,2. Walaupun kalau pakai MATLAB M1 dan M2-nya 1, jadi lupa nulis itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau pas yang kita yang 5 dan 12 berbeda. V1, oke. Oh iya, transpos. Oke, terima kasih. Kalau nggak mau dia ya. Ini transpos. Ini transpos gitu ya. Harusnya bisa. Atau kita coba run aja sampai di sini ya. Yang ini tutup dulu. Ini namanya apa? Save as. Ini ada contoh nomor berapa di sini? Contoh baru 5 ya. Contoh 1 kalau gitu. Nah, contoh 2 DOF gitu aja lah. Kalau saya jalankan contoh 2 DOF, udah, coba kita lihat. F1-nya mestinya 5/12 sih. Kok enggak? Oh, karena V-nya dia pilih sendiri. Ya, ya. Oke. Karena V-nya kan ditentukan sendiri oleh MATLAB-nya. Emang 5/12 berapa sih? 0,4. Sebentar. V2-nya berapa? Kok V2? F2. 2 kalinya ya. Ini saya gedein dikit. Tadi, mana dia? Minus 1,4, 2,04. Oh, enggak. Beda ya? V1-nya berapa sih? Kalau M-nya sih pasti 1. M-nya 1. V-nya 1,1-nya. Nah, angkanya segini. Jadi minus 0,28 dikalikan 5 dibagi dengan 1, yaitu hasilnya, begitu ya. Karena angkanya tidak 1 di depannya. Oke ya. Jadi sampai sini F1-nya ada, kemudian C1-nya itu adalah F1 dibagi omega 1 kuadrat dikalikan, nah perlu beta lagi. Saya tulis dulu tapi kita perlu beta. Ini minus 2 kali zeta 1 kali beta 1 dibagi 1 kurang beta 1 kuadrat tambah 2 kali zeta 1 kali beta 1 kuadrat tutup kurung. Ya. Begitu kita perlu beta 1 dan beta 2. Beta 1 itu adalah apa? Omega dibagi dengan omega 1 ya.
Beta 2 itu adalah omega. Ini O. Dibagi dengan W2. Nah, ini C1-nya sudah oke. D1-nya sama persis, tapi atasnya yang beda. Saya copy dulu. Ini FK-nya sama, tapi ini pengalinya 1 kurangi beta 1 kuadrat. Gitu. A dan B-nya ada yang ini? A1 apa? Kalau ini kita masukkan 0, nilainya 0, A-nya itu mestinya ini hilang, A-nya minus C mestinya ya. Minus C1. Itu yang gampangnya. Yang satunya Anda harus cari ya. Kan kalau kondisi awal diam, kalau itunya 0, ruas kirinya 0, dan masukkan T-nya 0, ruas kirinya 0, begitu ya. Itu Q2 itu, atau Q1 yang di sana. Sinusnya hilang, tinggal A1 tambah C1 sama dengan 0. Jadi A1-nya minus C1, udah jelas itu. Nah, kalau B-nya itu dari kecepatan, harus sedikit ngitung ya. Sekian kali cari lagi aja deh daripada lama, karena kita pengen lihat plotnya. Saya stop share dulu. Punya waktu cukup. Tadi mau bilang apa? U-nya adalah ini. Oh, Anda harus cari kecepatannya dulu apa? Kalau kecepatan Anda harus turunkan dulu ya. Cukup panjang. Saya punya nggak ya? Mudah-mudahan saya punya. Saya cari di sini aja lah. Harmonik ya. Saya nggak tahu harmonik yang mana ya. Ini beta sebentar. Oh, ini belum harmonik yang 5. Oh, ini nih. Nah, kebetulan ada. Saya copy di sini dulu ya. A-nya minus C udah benar. Ya, copy ke tadi. Dah, saya sekarang share. Share screen. Jadi ini saya ambil dari yang sebelumnya. Tapi variabelnya masih belum pakai angka 1. Jadi ini A1, ini zeta 1 mestinya. Akar dari 1 kurang zeta 1. D1, beta 1, zeta 1. Itu ya. Nah, ini baru yang koefisiennya 1. Anda harus ulangi lagi untuk yang 2 ya. Karena kita punya 2 kan ya. Jadi ulangi aja. Ini tapi kalau Anda yang mengerjakan, Anda harus tuliskan dulu jawabannya di kertas ya. Ini saya nggak tahu apakah ada kesalahan atau tidak, karena kita cuma nginget-nginget aja nih di kepala ya. Tapi prinsipnya seperti ini. Kalau ada kekeliruannya, Anda mungkin coba jalankan sambil mengecek hitungannya. Bisa. Jadi ini tinggal ganti 2 aja, tapi jangan salah. Hanya 2 yang koefisien. Jangan angka 1 ini jangan diganti 2 ya. Ini betanya beta 2. Beta 2. 2. Nah, 2.
C2, B2, A2, Z2, oke, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Baru key-nya bisa kita jalankan begini. Ini dan key 2-nya sama persis. Ganti indeksnya saja. Oh, omega D belum kayaknya ya. Omega D udah belum tadi di atas. Ah, belum. Nanti pasti dia protes omega D-nya tidak dikenal. Sebentar, ini dulu. Kok sudah 2 di sini sih? Ini 1 gitu ya. Ini 2. Oh, tadi salah ganti ya. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Gitu ya. Tadi yang belum adalah omega D ya. Sini aja. Omega D1 itu adalah omega 1 dikalikan akar 1 kurang zeta 1 kuadrat. Ya. Dan omega 2-nya. Itu. Udah, key-nya sudah. Jadi key itu adalah key 1 di baris pertama dan key 2 di baris kedua. Lalu U-nya adalah V kali key. Kita minta plot gitu ya. Plot. Pak, maaf. Ya. Yang di Q2 itu W1 atau W2 ya, Pak? Yang setelah Z2. W2 juga ini juga ya. Ya, terima kasih. Ya, Ini maksudnya ya. Yang kanan sudah ya. Oke. Ya, ini kalau ada bug kayak begini Anda perbaiki saja. Saya kalau sudah ada plotnya udah senang nih. Artinya stepnya sudah benar. Ngetik 1 ya ada yang terlupa Anda perbaiki sendiri nanti ya. Ini apa yang mau kita lihat? Oh, lantai 1 T, U 1 mestinya gini. Baris 1 ya. Bintang gitu. Mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah nanti kita ganti. Satunya lagi lantai 2-nya. T, U 2 begitu ya. Tutup. Mari kita lihat mudah-mudahan ini contoh 2. Oh, jadi tidak ada merahnya setidaknya ya. Ya, ini adalah respons lantai 2 yang sampai 0,2. Satuannya apa ini? Meter mestinya ya. Lantai 1-nya lebih kecil meskipun gayanya bekerja di lantai 1 ya. Ya itu logis saja ya, mestinya lebih kaku begitu ya. Jadi ini adalah responsnya kalau nggak ada kekeliruan perhitungan ya. Kita sudah dapatkan dan ini gabungan dari semua ya. Mungkin saya nggak terlalu kelihatan apakah ini steady state saja atau tidak. Kalau mau yakin yang mana steady state, yang mana transient, di programnya ini Anda bisa ubah, ambil masing-masing ya. Yang porsi depan ini adalah transient, yang sampai koefisiennya cuma A1 dan B1. Yang C1 dan D1 itu yang steady state. Ya. Nah, dari situ mungkin lebih kelihatan ya. Kalau mau, saya copy. Kalau kita hanya tinjau yang steady state, gambarnya seperti apa, kita bisa lihat di sini. Ini saya copy dulu. Ini saya tutup. Terus yang ini yang bagian depannya kita hapus. Tuh, nah ini hanya yang steady state, yang transientnya sudah hilang. Nah, ini kan sudah tidak ada frekuensi yang lain. Ini cuma sampai 0,03 lantai satunya, jadi 30 sentian gitu ya. Ini nggak tahu gayanya terlalu besar atau gimana.
sementara length 2-nya cuma 10 cm, 0,1 meter. Dengan transient tadi sampai sekitar 2 kalinya dan 10 detik belum habis tadi ya. Harusnya sih lama-lama habis begitu. Oke ya, jadi kurang lebih demikian untuk plottingnya. Artinya dengan beban apapun, sepanjang Anda punya solusinya, Anda tinggal ganti di sininya saja. Di key satunya ini ya. Key 1, key 2, key 3, dan seterusnya ini. Kalau akibat konstan apa, kalau akibat linear dan sebagainya. Kalau Anda punya keinginan untuk mengulik programnya, sebenarnya bisa dipanggil fungsi aja gitu kan ya. Kalau konstan panggil fungsi tertentu, keluarkan jawabannya. Kalau harmonik seperti ini, jadi nggak harus setiap saat nulis seperti saya lakukan sekarang ini.